Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, menikmati udara yang segar di hari yang baru. Melalui program motivasi pagi, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari yang indah ini. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini terambil di dalam dua bagian firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Yohanes pasal 9 ayat yang keempat yang berbunyi demikian: kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yang kedua adalah Efesus 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian: dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati anugerah Allah di hari yang baru. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bekerja dan mempergunakan waktu. Penting tema ini dibahas karena waktu tidak akan terulang. Karena waktu ini singkat dan hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang kita pergunakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menurut istilah dalam bahasa Yunani, waktu didefinisikan dalam 3 pengertian. Pertama, kairos, kedua, kronos, dan yang ketiga, aion. Sedangkan dalam pengelolaan waktu sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap waktu Tuhan, para pakar mendefinisikan waktu sebagai berikut. Philip E. Atkinson mengatakan mengelola waktu diartikan sebagai suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk dan tindakan seseorang atau individu yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Lehman mengatakan mengelola waktu yaitu menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin melalui perencanaan kegiatan yang terorganisir dan matang. Tidak ada kata menyanyiakan waktu yang sudah masuk dalam rencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi menghargai waktu Tuhan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memprioritaskan, menjadwalkan, dan melaksanakan tanggung jawab individu demi kepuasan Tuhan. Menghargai waktu Tuhan adalah suatu cara untuk bisa menggunakan waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin, sehingga mampu memperoleh hasil penggunaan waktu yang maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Menghargai waktu Tuhan adalah pemakaian waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Teladan terbesar dalam hal manajemen waktu adalah Bapa Surgawi. Percayakan, Dialah pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan penggunaan waktu seefektif dan seefisien mungkin, maka dengan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 tahun, ia menuntaskan pekerjaannya dengan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, paling tidak ada 5 pelajaran penting dari pengalaman Tuhan Yesus dalam menghormati dan menghargai waktu yang Bapa percayakan. Yang pertama adalah memiliki tujuan hidup, visi dan misi.
Banyak perkara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Namun 3 hal yang utama adalah menyatakan siapa Allah, memberikan teladan hidup, dan menebus manusia dari dosa-dosanya. Yang kedua adalah menentukan skala prioritas. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kegiatan prioritas Tuhan Yesus adalah mengajar. Pekerjaan dapat dibagi dalam berbagai skala prioritas, di antaranya penting dan mendesak, penting tetapi tidak mendesak, tidak penting namun mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Utamakanlah yang penting dan mendesak terlebih dahulu, baru berikut-berikutnya sesuai urutan. Ingat, jangan menjadikan semua pekerjaan sebagai hal yang penting dan mendesak, karena nanti bisa kelelahan sendiri ketika kita mengerjakannya. Hal yang ketiga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah menjauhkan hal-hal yang dapat mengalihkan fokus kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengalami penderitaan dan akan mati, Petrus menegur dia dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yesus menegur Petrus dengan keras dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Dalam hidup kita banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita untuk mempergunakan waktu dan bekerja bagi Tuhan. Mari kita fokus pada apa yang menjadi kesukaan dan perkenan Tuhan, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab kita sesuai waktu yang Tuhan kehendaki. Pelajaran yang keempat yang kita peroleh pagi hari ini adalah memiliki tahapan pekerjaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menyelesaikan suatu pekerjaan sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya. Dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Yesus mengutus murid-muridnya ke bangsa Israel. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus mengutus murid-muridnya ke semua bangsa. Perhatikan pola pelayanan para rasul di kitab Kisah Para Rasul 1 dan 8. Segala sesuatu harus dimulai dari yang kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang terdekat. Jangan ingin melangkah yang jauh. Jangan ingin melakukan pekerjaan yang besar dulu, kalau yang kecil dan yang dekat kita abaikan. Pelajaran yang kelima yang kita peroleh pagi hari ini adalah tidak menunda waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 11 ayat 7 dan 8, Dia tetap ke Yudea meskipun di sana Yesus tahu akan dibunuh. Ciri-ciri pribadi yang suka menunda waktu adalah menghabiskan terlalu banyak waktu mengobrol dengan teman-teman atau menelepon, menggunakan handphone, hanya memandang pekerjaan tanpa benar-benar melakukan sesuatu dengannya. Memiliki tugas dan prioritas tinggi di tangan, tapi langsung pergi untuk melihat HP, TV, dan sebagainya. Menunda pekerjaan dan menyelesaikan di akhir tenggang waktu, membiarkan suasana hati mendikte saat tugas penting perlu dilakukan. Ketika kita sudah menunda waktu, maka kecenderungan kita adalah nanti besok kita juga pasti menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan Yesus meskipun tahu bahwa di Yudea Dia akan ditangkap dan dibunuh, Tuhan segera pergi ke Yudea dan tidak menunda-nunda apa yang menjadi tugas yang harus diselesaikan dari Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan tentang bagaimana menghormati dan menghargai waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena semua waktu itu pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
lakukan, laksanakan sebaik mungkin apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, seoptimal mungkin, seefisien mungkin. Lakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini. Jangan sia-siakan waktu, jangan buang waktu percuma. Lakukan yang bermanfaat, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan, untuk keluargamu, untuk pelayanan. Maka Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus selalu menopang, Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.